Kesultanan Banten sudah siap pasang badan. Soal kejelasan nasab. Satu itu. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu masih sekaitan dengan viralnya video sekaitan Habaib atau Habib yang ada di Indonesia. Nah, bukan saja sudah persoalan Habib atau Habaib atau siapa yang dihina atau soal menghina sahabat-sahabat. Ini melebar pada soal tuduhan atau tes DNA yang akan dilakukan oleh Habaib atau Habib. Dan soal isu DNA ini mendapat respon dari Kesultanan Banten karena merasa juga ikut terpanggil, karena ada beberapa pernyataan di media sosial yang begitu masif bahwa tidak ada keturunan Wali Songo di Indonesia. Dan ini yang menjadi lagi tantangan baru lagi sahabat-sahabat. Yang dari Habaib kemudian ke tes DNA, kemudian Kesultanan Banten. Ini akan dicoba dibuktikan. Nah, seperti apa itu sahabat-sahabat? Ini adalah pernyataan dari Gus Arya, yang dimana kita tahu bahwa Gus Arya dengan si Bahar Smith ini mengawali dialog dan percakapan saling lempar isu di media sosial, mulai dari persekusi sampai pada status pengakuan ke Habaiban di Indonesia atau Habaib di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Saya kasih bocorannya. Kesultanan Banten sudah siap pasang badan. Soal kejelasan nasab. Satu itu. Yang pertama itu. Yang kedua, saya mau buka takut. Dan orang-orang Nusantara, para kiai, para habaib NU semua sudah siap. Saya mau sampaikan terlalu berlebihan jangan dulu. Hati-hati, saya ngomong serius. Hati-hati loh. Kesultanan Banten sudah siap untuk membiayai semua. Masalah nasab, masalah tes DNA. Hati-hati. Nah, saran saya, ini yang bersangkutan jangan persekusi lagi. Bahaya ini. Sedikit letupan-letupan itu kau nyalakan, akan meledosnya besar sekali. Hati-hati. Saya kalau sudah ngomong kayak begini sudah kepepet saya. Sebetulnya saya nggak mau sampaikan. Para sultan-sultan kerajaan Nusantara dari keluarga para Wali Songo, keturunan Wali Songo wabil khususnya, ini sudah siap untuk semua itu, untuk menghadapi semua itu. Ya. Mau tidak mau NU komando sedikit, ini orang-orang bakal akan menjadi besar, punah. Makanya ini saran saya, kalau mau diterima, mohon maaf untuk para alim ulama, saya buka di sini untuk para habaib, jangan jumawakan yang namanya bahar. Bahar itu salah satu aib bagi habaib di seluruh Indonesia. Bahar adalah salah satu aib. Biangnya adalah dia. Apalagi kalau sudah beliau tadi sudah ngomong seperti ini, sudah melakukan permintaan maaf seperti ini. Ini adalah pejuang beliau ini. Beliau pejuang. Beliau itu untuk agama, untuk negara. Beliau itu jasanya sangat luar biasa. Umatnya banyak sekali. Coba kalau seandainya Bahar bisa berlaku seperti ini, umat akan menilai sungguh bijaksana,
sungguh bisa menjadi tauladan. Sungguh akhlaknya, Masya Allah. Harusnya selesai. Ini yang jadi kan enggak. Statement-statementnya bikin kontra. Coba menghina para keturunan Wali Songo. Dihina. Bagaimana orang-orang pribumi dihina sama orang-orang keturunan orang-orang imigran yang tinggal di Indonesia. Coba bayangkan. Kan jadi rancuh gitu. Coba. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk para habaib, para alim ulama, para kiai, para masyayikh. Mohon maaf, maafkan saya. Bukan tujuan saya untuk memprovokasi. Ini tetap saya arahkan sama Bahar. Supaya Bahar itu lebih dewasa. Enggak bolehlah bikin sara-sara terus. Bawa-bawa keturunan Wali Songo. Statement-statementnya tidak mengakui tentang nasab dan lain sebagainya. Ya. Jadi mohon maaf nih para habaib. Harusnya para habaib di seluruh Indonesia bisa menasihati Bahar. Bisa nasihati Bahar. Supaya untuk mendinginkan suasana ini sudah mulai rame. Bahkan Kesultanan Banten sudah siap pasang badan. Enggak cuman melihat isbat dari Robitoh. Ya. Meminta isbat yang diakui dari Maroko. Dari Yaman bahkan. Dari Timur Tengah, dari negara-negara Islam. Siap. Tinggal nunggu jawaban kapan perdebatan itu akan difasilitasi semua. Bahkan sampai mengawal nanti, sampai kembali ke tanah air. Ya tinggal nunggu saja dari Ba'alawi. Kan rancu kan? Saya sudah bilang. Jangan rame. Takutnya rame. Rame enggak? Terus ada lagi tuh yang namanya itu yang baru tukulan-tukulan anak-anak kemarin sore itu. Sekarang sudah lahir, banyak habib-habib yang kayak begitu. Banyak. Contohnya itu yang namanya Mahdi itu ya, bocil itu. Anak kemarin sore. Namanya Habib Mahdi. Bocil. Anak kemarin sore. Sudah sejumawa itu. Merasa terganggu. Kami nggak pernah bahas Mahdi. Mahdi itu bocil. Tapi ikut-ikutan bahas. Terus ada itu Habib Pesek itu, sekrel itu. Bocil, kali itu masih bocil. Anak kemarin sore, kencing aja belum lurus. Terus kalau kamu punya gelar Habib begitu, terus saya nggak boleh kritik kayak begini. Padahal tujuan kami itu baik karena kecintaan kami terhadap habaib. Yang kami kritik itu cuma itu aja kok. Bahar, kenapa kamu ikut-ikutan? Kami mengkritik itu ada asal-usulnya ketika memaki-maki pemimpin saya. Saya menjalankan kewajiban saya sesuai dengan ajaran Islam, yaitu mengawal seorang pemimpin, menjaga seorang pemimpin, membela seorang pemimpin, ikut kepada seorang pemimpin. Imam saya di Indonesia ini adalah Jokowi. Semua berawal dari itu. Imam saya dalam berbangsa bernegara itu adalah Jokowi. Imam saya dalam agama adalah Nabi Muhammad SAW. Kami menjalankan kewajiban sebagai orang Muslim dan ajaran Islam. Kalau kamu enggak, kamu mencaci maki seorang pemimpin dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam, itu namanya memprovokasi, itu namanya menyesatkan. Makanya kami kritik, enggak terima. Budak-budaknya ada akhirnya ikut-ikutan, bocil. Tidak ada alasan kami mengkritik kalau itu nggak membahayakan, saudara. Betul tidak, saudara?
Mahdi, aku nggak mau nanggepin kamu sebetulnya. Kamu bocil yang mau pansos saja kok. Dia kalau bikin konten begini, saya enggan nyebut dia Gus katanya, karena nggak jelas dia putra kiai siapa katanya. Buat itu tuh gak jadi masalah kamu mau panggil Gus apa enggak kek. Kalau seandainya ada orang nggak percaya dengan Gusnya saya bilang saya Gus-Gusan, saya Gus palsu. Ayo, apa yang kamu permasalahkan? Tapi kalau junjunganmu enggak kan? Coba bilang, aku Habib palsu, berani nggak? Bilang, aku Habib-Habiban, berani nggak? Nggak berani kan? Karena kalian itu masih gila hormat, kalau saya enggak. Ngapain kayak begitu pakai Gus? Iya. Masalah. Kalau masalah lapor polisi. Ini negara-negara hukum. Orang itu gampang kalau mempermasalahkan dengan Gusnya saya, dengan gelar saya, dengan kewalian saya, gampang. Kamu mempermasalahkan gelar saya jawab. Gelar saya gelar-gelaran. Udah cukup, apalagi yang dipermasalahkan. Tapi kamu kenapa pakai gelar Gus? Gus-Gusan. Apalagi yang kamu permasalahkan sama saya? Enteng kan? Wong gelar Gus itu yang memanai juga orang lain kok. Memang tampangku bagus kok, orang itu diceluk Gus ya. Jadi masalah aku ini Habib irungnya pesek. Sekali saya ini mudah banget edian. Bocil baru anak kemarin sore kencing belum lurus, udah ngakunya Habib. Imamannya udah, waduh, Masya Allah. Nah itu tadi videonya sahabat-sahabat. Silahkan sahabat-sahabat menganalisa sendiri. Tetapi apa yang disampaikan oleh Gus Arya, selain dari Kesultanan Banten juga akhir-akhir ini juga muncul kayaknya pembela si Bahar Smith itu. Kalau kita lihat di media sosial dengan menggunakan jubah yang menakutkan. Kalau saya secara pribadi menakutkan sahabat-sahabat, karena kalau biasanya saya kalau melihat orang yang berpakaian jubah kayak begitu, saya langsung bertanya dari planet mana dia. Iya, jadi saya jangan bikin kaget-kaget lah kita ini sebagai warga pribumi, karena jangan sampai kita juga jantungan lihat orang bersurban pakai ini. Biasanya saya bilang, ini planet, mungkin hidupnya di planet Pluto, baru melihat turun dari ke bumi, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, silahkan komen di video kali ini. Dan itu akan memberikan diskusi yang menarik, gagasan yang menarik, ide yang menarik. Mari kita jaga NKRI sahabat-sahabat. Kita adalah pemilik sah sebagai warga pribumi. Mari kita jaga Pancasila dan hormati NKRI. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.